kopi aja orang Pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah pertemukan kita di rumah hari baik ya Pak Agus dalam rangka kegiatan pernikahan silaturahmi Jalan Rambutan ya. Kemudian selamat pakai salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ketua Pernikahan Pak Slamet ya, yang hari ini tentu melalui Henry sampailah saya ke tempat ini. Kemudian yang saya hormati, saya membawa Ustadz Hendro. Beliau adalah ketua tim sukses dari tim Ustadz. Kemudian yang kami hormati Ustadz Abdul Hamid, ketua BKM ya. Alhamdulillah beliau juga hadir bersama-sama kita. Beliau ini sebenarnya pada zaman tahun 80-an senior saya ketika sekolah dulu Ustaz ya kan. Kalau saya di SMA 4 mungkin Ustaz di SMA kalau nggak salah saya. Iya kan? Di Damri dulu selalu sama. Ya, mungkin kelas 3 saya kelas 1 dulu. Selalu sama-sama dulu. Dulu jalan masih sepi. Karena Bapak-bapak sekalian, ya saya memang lahir di sini. Putra daerah sini yang lahir. Dan ini hadir di tengah saya ini abang da kami, Bang Mario ini adalah senior saya. Jadi sama beliau ini memang yang nggak asing. Ada juga Pak Rahmat, pensiun dari Kapolri ya Pak. Juga ini kawan-kawan juga tapi di atas saya lah dulu. Kawan-kawan dulu tapi dia masuk tentara, anak-anak sini banyak yang masuk tentara. Saya sendiri yang enggak. Karena badan saya dulu kecil. Kemudian ahli baik di rumah ini, Pak Agus. Kemudian seluruh jamaah pernikahan yang hadir pada malam ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya melalui Pak Hendrik berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi di sini karena memang saya tidak pun diamanahkan menjadi caleg ini memang saya suka silaturahmi karena saya percaya silaturahmi itu membuat kita sehat, membawa atau membuka pintu rezeki kita. Saya malam hari ini memang dan sekarang ini memang sebagai yang diusung bukan mencalonkan diri sebenarnya saya diusung oleh Partai PKS yang direkomendasikan juga oleh Forum FKSMM. Ketika itu sebenarnya saya sudah tidak lagi berkenan untuk dicalonkan. Tapi karena banyak kawan-kawan melalui Ustaz Hendro, mereka rapat setahun yang lalu, mesti ada yang mewakili FKSMM, jemaah SMM. Rupanya jatuhnya tetap kepada saya. Gayung bersambut oleh Partai PKS, nama saya ada diamanahkan. Kalau partai lain mungkin kita mencalonkan diri. Kalau PKS tidak. Nah, di sini ada Ketua PKS Desa Sukamaju Pak Hendri. Beliau tahu persis itu mekanismenya di PKS. Kalau kita justru yang meminta untuk dicalonkan, nggak bisa. Kami tidak pakai uang. Kalau partai lain mungkin ada mahar ya. Untuk apalagi nomor 1 ada maharnya. Kalau saya, kami enggak. Kami ini justru kalau kami memohon, justru ini orang yang berambisi dicoret. Jadi ya mengalir saja kalau memang penilaian dari pengurus PKS itu kita di salah satu diamanahkan, itu juga kita nggak bisa menolak, harus menjalankan amanah itu. Masalah menang kalah itu urusan Allah. Itu yang saya jalani sekarang. Dan tentu saya sudah bersilaturahmi kemana-mana. Malam Rabu semalam saya berada di Desa Asem. Alhamdulillah Desa Asem ini luar biasa. Seluruh masyarakatnya di sana berkomitmen karena memang dari tahun 56 tidak ada satupun orang kampung kita ini yang menjadi yang perwakilan di DPRD di Serdang. Jadi selama ini dari tahun 56 sampai 2019 semalam masyarakat kita ini memang RRI ya. Mohon maaf saya sampaikan honorer itu yang diharapkan masyarakat sehingga kadang-kadang setelah kita pilih ya mungkin nggak balik lagi lah, 5 tahun lagi tunggu saya balik. Itu yang terjadi di masyarakat kita ini. Jadi kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang waktu itu kenapa saya nggak berambisi kali, memang sulit Pak, cari suara satu aja sulit. Kadang-kadang
ngeo kode, nah gitu. Atau sama aja, ada yang apatis juga Pak. Sopo pun yang ngeluar kono podo wae. Sebenarnya itulah pemikiran yang salah. Suara kita sangat menentukan sekali arah negara ini. Ya, kenapa saya mau diamankan lagi? Ya, kita memang melihat situasinya, mesti ada calon-calon ataupun ada wakil-wakil kita di sana yang memang benar-benar menjalankan program yang digariskan partai. Kebetulan PKS ini menggariskan partainya, mengamanahkan untuk membela rakyat. Ya, jadi saya punya visi dan misi. Visi saya sebenarnya sebagai jembatan masyarakat sini. Kalau di masyarakat sini nggak ada perwakilan di sana, atau ada tapi kita nggak kenal, ya sama aja Pak. Ya, itu yang terjadi sekarang. Selama ini memang yang mewakili kita itu orang-orang dari luar. Tapi masalahnya sekarang ini, tahun 2024 ini, ketika menghadap pemilu, terlalu banyak orang mencirim yang mencalonkan diri. 7 orang untuk mencirim aja, belum setengah maju lagi. Jadi kadang-kadang Pak agak sulit memang karena pecah suara itu. Setidaknya pasti kalau ada calon lain yang tidak punya potensi, tapi minimal keluarganya pasti memilih dia kan. Itulah salah satu pecahnya suara. Oh, ini hadir juga Pak Pujian, ini kawan kecil saya juga ya. Udah pensiun belum? Oh belum ya, masih. Iya. Jadi Bapak-bapak yang kami hormati, mohon maaf saya sekali lagi saya untuk saat ini tidak berani janji-janji, tapi yakinlah kalau yang Bapak kenal berada di sana, insya Allah tentu Bapak nggak sungkan-sungkan lagi, rumah saya kan dekat. Dan tentu selama ini ya saya bukan mau cerita yang tentang diri saya. Saya itu di kartu nama ada kegiatan saya banyak sebenarnya ya, masih banyak. Sebagai ketua HRD itu adalah sebagai ketua lembaga manajer perusahaan, sehingga kadang-kala memang banyak dalam cirim ini minta kerja untuk level pabrik. Saya masih insya Allah bisa bermohon pada kawan-kawan anggota saya di HRD. Tapi karena situasi sekarang ini ya, situasi sekarang ini setelah COVID ini memang banyak perusahaan-perusahaan yang menurun produktivitasnya, jadi agak sulit Pak. Tapi begitu pun ya, ada beberapa memang 1-2 mungkin nasi bujur seperti yang saya bawa tadi, yang membawa mobil saya itu adalah supir angkot dulu kan, angkot yang dijual, dia datang ke saya, mohon maaf bukan gibah ini, tapi itu nyata program-program itu sudah dilakukan. Beliau ternyata nasi bujur diterima bekerja di PT CRS di Iski, Bedaku ya. Jadi memang kalau dulu banyak di Impilonsa kita banyak saya masukkan orang kerja, di Majagung Latek Sindo juga banyak, kemudian di Kaisar juga banyak. Karena memang ada kapasitas saya di situ sebagai ketua HRD. Mungkin ada yang di Latek Sindo, ada seperti Latek Sindo. Oh iya. TSL. Ya, itulah. Jadi Cibanongan Latek Sindo ya. Iya. Ya ini Pak Agus mana nih Pak Agus? Ya, jadi silaturahmi Pak. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, tapi insya Allah saya ingin keberkahan, boleh jalan-jalan ke Sibolangit. Saya punya villa di sana. Mungkin Pak Agus sudah pernah ya itu ya? Belum. Si Agus ya? Pak Agus pernah. Saya heran waktu saya di sana, kan macet total. Ya macet total. Beliau bingung mau naik nggak bisa, mau turun nggak bisa. Ketemu sama saya nggak tanda sama beliau. Nggak tanda betul. Jadi dia yang tanda, saya mau kemana? Saya mau ke atas Pak, ini macet, nggak bisa. Ya udah tidur di rumah saya bilang. Alhamdulillah ada 3 kamar di sana, beliau pakai kamar saya. Mana tahu Pak Rahmat dan kawannya sekeluarga boleh jalan-jalan sana, ya mandi-mandi di air terjun Loknya atau air terjun Satu Hakim. Itu yang bisa saya berikan kepada masyarakat. Cirum sudah banyak yang datang ke sana. Itu gara-gara silaturahmi juga Pak. Bukan karena kita banyak uang kita beli tanah, itu enggak. Ada silaturahmi, kebetulan persahabatan itu enak. Ditawarkan tanah di sana, makanya kita bangun pun gotong royong untuk Cirim. Alhamdulillah itu yang tentu suatu fasilitas yang bisa saya tawarkan kepada masyarakat Cirim. Mantau jalan-jalan macet, jalan ini karena sampai macet di sana ya. Nah itu boleh. Pak Arif, saya mau singgah ke apa? Saya hubungi nanti yang jaga villa di sana, bisa singgah di sana. Di salah satu. Kemudian juga bapak ibu yang dirawati Allah. Nggak sedikit juga karena ketua HRD itu punya kapasitas saya kerjasama dengan rumah sakit Bidadari Binjai, Hermina, kebanyakan Hermina sekarang yang
orang kirim tadi meminta rekomendasi dari saya, tapi kapasitas saya menolong orang, memudahkan orang berobat ke rumah sakit itu yang punya kartu BPJS. Kalau belum punya, itu memang ranahnya anggota dewan dan kepala desa kalau nggak salah saya untuk dimasukkan, didaftarkan ke peserta BPJS yang dibayar oleh pemerintah iurannya, kan gitu kan? Itu ada ya kan, apa namanya, KIS ya, itu ranahnya kepala desa dan anggota dewan. Kalau anggota dewan PKS itu ada jatahnya, mereka sebarkan ke masyarakat. Di Medan itu Radinin Sagala, ya, terus Rubiawan Storus kalau nggak salah saya, itu mereka menggalakkan itu. Dan insya Allah kalau memang bapak-bapak semua memang kepengen orang ini kenal itu di sana, insya Allah saya doakan saya supaya juga saya amanah, karena untuk amanah ini berat. Saya juga ingin kepengen doanya kalau di sana nanti, bukan malah apa namanya nanti lupa. Kalau lupa nanti lupa, akhirnya lupa juga saya. Tapi lebih bagus doakan saya supaya jangan lupa kalau udah jadi. Ya, jadi banyak orang sakit saya rekomendasikan ke rumah sakit. Itu yang saya lakukan. Kadang-kadang ada memang persoalan di BPJS Kesehatan ini, kita nggak sanggup bayar dan enggak, tiba-tiba sakit. Nah, ini yang persoalan sekarang. Nah, itulah tugas dari Partai PKS 9 nanti, insya Allah kalau diamanahkan kami menang, bisa mencapai target kursi. Tentu ini salah satu programnya, menghapuskan denda iuran BPJS. Kalau bisa pun perjuangannya BPJS itu udah gratis. Karena itu negara kita kaya sebenarnya, ya kan? Kalau bisa itu udah perjuangan. Tapi karena di BWN itu cuma 50 orang, ketika ongkos naik haji dinaikkan sampai 105 juta itu aja PKS menolak, tapi kalah juga. Jadi inilah saatnya suara kita sangat menentukan. Ya, satu partai yang selama ini yang sebagai oposisi kan. Kalau yang lainnya kan setuju aja tuh, ongkosnya haji naik setuju aja, kan gitu kan. Dan kemudian prosesnya sampai menunggu masa tunggu 20 tahun, setuju aja. PKS yang menolak itu sebenarnya. Tapi kemampuan PKS sedikit Pak, kursi cuma 50 kursi dari 550, kalah dalam pemungutan suara, ya kan? Oleh karena itu tahun 2004 ini adalah mudah-mudahan adalah kemenangan umat Islam juga, saya bilang. Amin. 100 tahun yang lalu kehancuran Ihsan Usmani, ya. Katanya 100 tahun kemudian akan kebangkitan Islam. Ini 2004 pas 100 tahun. Ya mudah-mudahan kebangkitan Islam. Insyaallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang dimiliki Allah, saya mohon doanya, insya Allah nanti, saya kalau nanti aku lali, tolong ini simpan aja kartunya. Karena tahu saya mudah-mudahan diizinkan Allah dulu, simpan aja kartunya. Kalau ada masalah-masalah, ada kesulitan-kesulitan, datang aja bawa ini. Tapi kita kan kenal. Kita kenal nggak ada masalah, tapi orang yang nggak kenal itu bawa. Saya bilang bawa, jadi saya kasih garansi 5 tahun. Dan kalau saya nggak menang juga, karena Bapak sudah memilih saya tapi saya kalah, PKS tetap merawat dan membina Pak. Itu ada namanya reses. Itu nanti Pak Edri ketua PKS kita maju dia. Selalu mengadakan reses itu nanti Pak Edri yang memperhatikan kita. Bukan seperti partai lain, kalau udah kalah ya udah hilang usaha kita. Ini enggak, kita tetap rawat. Ada catatan kita. Saya sekali reses di daerah kita ini karena ada banyak pemilih-pemilih kita. Walaupun saya di apa itu kalah, ada Pak caleg yang duduk di sana itu akan memperhatikan. Itulah program PKS seperti itu. Memang, tapi saya yakin kalau bapak-bapak tentang BPJS nggak masalah, nggak merasa kesulitan ya. Kalau ibu-ibu baru sulit ya. Nah, kenapa saya bawa ini kalau di tempat ibu-ibu saya jelaskan di simulasinya. Karena ada kertas 5 kertas suara nanti besar-besar setengah kertas koran. Kadang-kadang kita yang pintar aja kan gugup juga di bilik suara itu kan. Jadi kasih panitia 5 kertas suara besar-besar. Nah, supaya tidak gugup dan saya percaya bahwa bapak tidak gugup, tidak nervous ya. Nah, itu ya kalau ibu saya bilang santai aja Bu, nggak usah panik. Saya bilang datang ke panitia dikasih 5 kertas suara, ada warna hijau, biru, kuning, merah dan abu-abu. Warna hijau. Pertama saya bilang buka kertas warna hijau dulu, sampul hijau. Kan dibuka. Kadang ini harus juga ada tutorialnya juga kan. Jadi dibuka kertas yang besarnya setengah kertas koran, dibuka kertas ini, cari, ini kan 17 partai. Jangan kita gugup lah 17 partai, yang mana PKS, bingung kita. Cari PKS nomor 8, pasti. Dapat di sebelah kanan ini nanti persis seperti ini nanti. Ya, persis di sebelah kanan urutan kedua ya, baris kedua. Nah, kalau udah dapat partai PKS-nya,
cari calegnya. Kalau memang memilih saya, insya Allah cari nomor 5, kan udah jelas ya. Cucuk nomornya atau namanya. Yang partainya lah, kalau bisa nama atau nomornya. Itu dia. Begitupun nanti ini sudah dilipat kembali, kita ambil yang warna biru. Warna biru ini provinsi. Provinsi kita buka lagi, cari PKS tetap sama itu posisinya. Tetap sama posisinya sebelah kanan. Kita mau Ustadz Haryanto nomor 1. Sekarang ketua fraksi PKS Sumatera Utara. Ada kandidat kami juga nomor 12 paling akhir. Jalil Ritonga namanya. Nah, tinggal kita lah yang menentukan nomor 2 salah satu dari mereka. Jangan dua-dua dicucuk, salah satu aja. Nah, selesai lipat kembali, kita ambil lagi warna kuning. Kuning ini DPR RI. Nah, DPR RI sama, ini lipatannya sama, kita buka lagi, cari lagi PKS lagi nomor 8. Kalau udah dapat, di sana kita cari yang mau kita pilih. Ada kalender yang saya bagi itu kemarin, belum salah udah sampai belum? Itu ada Dr. Asnan Saripanggabean, ya kan? Dia adalah yang punya Yayasan Anijam dan juga pendiri Al-Amzar, sekolah yang terkenal di Medan itu. Al-Amzar itu kan terkenal. Dia adalah pendiri, salah satu pendiri, dan dia juga di UI Sumatera Utara. Jadi itu nomor 7 dia, Dr. Asnan, seperti yang di kalender itu. Nah, sudah selesai dicucuk, lipat lagi, 2 lagi Pak ya. Makanya agak repot juga nih, 2 lagi baru warna merah. Warna merah ini DPD ya, DPD Dewan Perwakilan Daerah, kan gitu kan. Ini tidak mewakili partai, cuma nama aja dia. Nggak ada foto juga, nama aja. Kalau perlu ada foto, sekarang nama saja. Nomor 14 saya rekomendasikan itu Ustadz M. Nuh ya, dari PKS cuman ini tidak mewakili partai, nah, independen. Selesai lipat lagi, udah tinggal 1 lagi. Ini kan belum dimasukkan ke bilik suaranya kan. 1 lagi, buka lagi, itu warna abu-abu. Nah, di situ baru puncaknya. Puncaknya ini presiden. Kita mau milih presiden. Ya, kita harus semangat lah ya kan. Amin. Ya, harus semangat lah karena ini menentukan sekali 2024 ini. Jangan golput ya. Kalau Haram. Masuk neraka. kalau ada 3 paslon, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Pilih yang 1 lah. Berapa? Dari di antara 3 berapa yang menang ini? Kalau 1. 1 ya. 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 Amin. Amin. Harapan saya seperti itu. Tapi kalau mohon maaf saya kalau ada perbedaan ini ya. Tapi kalau memang bisa kita 1 suara, kamu juga Salah 1 suara ini. Amin. Kalau Amin menang, PKS menang, koalisi perubahannya menang di antara 3 partai, 4 partai itu Nasdem, PKB dan PKS dan Partai Umat. Kalau Partai Umat 2 ada kursi. Nah, tapi 4 lah kita ya kan. Kalau mendukung itulah. Jangan lari dari situ kalau bisa. Ya mohon maaf sekali lagi kalau memang beda pendapat. Mungkin ada orang Golkar atau PDIP, saya mohon maaf sekali lagi. Tapi itulah Ada. ada orang part kita pada malam ini. Tidak ada orang part ya. Tidak ada. Ada. Berarti udah mulai terbuka. Karena perwiritan ini peran perwiritan juga ada pencerahan-pencerahannya. Jadi kita memilih partai yang mendukung Islam lah. Jangan mengkerdilkan pula ya kan. Bahkan nggak perlu lagi umat Islam kan gitu kan. Nah, itu kita pun dia harus apa? Salah satu apa? Contoh juga. Kita harus berani memposisikan kita saatnya. Apalagi sisa usia kita ini, Allah menilai di mana kita di pihak mana sebenarnya, yang benar atau yang salah sekarang. Dulu waktu mohon maaf saya cerita sedikit, waktu Nabi Ibrahim mau dibakar Raja Namrud itu, ya, itu kan sudah mau dibakar, tapi burung pipit terbang sama kawan-kawannya mengambil air dari paruhnya itu, disiramnya air yang keluar membara-bara itu. Paruh yang Ketahui cicak lah ya kan, cicak. Apa yang kau kerjakan pipit ini? Ya aku menyiram memadam ini, udah memadamkan api yang akan membakar Ibrahim kan gitu. Dikatakan cicak lah. Mana mungkin kau bisa dengan paruhmu yang kecil kan gitu kan? Tapi burung pipit ini ingin memposisikan dirinya, setidaknya di pihak yang mana gitu. Jadi kita juga seperti itu. Yang mudah kita di pihak yang benar, walaupun Amin. Rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang apa, insya Allah saya ya memberikan garansi kita ini dari kita untuk kita. Kalau cari ketenangan, saya pikir saya nggak perlu lagi caleg. Ya, saya tidak akan menolak itu. Tapi karena PKSMM waktu itu Ustaz Endro berapat
merekomendasikan saya tidak mau mengecewakan, dan kebetulan PKS tidak merekomendasikan saya. Kalau saya disuruh memilih partai, saya nggak mau lagi. Saya kepengennya istirahat di Sibolangit, yang ngurus sekolah. Alhamdulillah saya sudah buka pondok tahfiz. Kadang-kadang saya buat programnya 1 bulan di Sibolangit. Gitu. Jadi pondok tahfiz ini ada yang menawarkan saya, gurunya itu usia 21 tahun sama 17 tahun, dapat ilmu dari Pekanbaru. Cara belajar cepat menghafal Al-Quran. Alhamdulillah kemarin ada 1 orang saya beasiswakan, ada 3 yang saya beasiswakan dari 7 murid. Ini itulah kemampuan saya terbatas. Dari 7 murid saya beasiswakan 7, 1 bulan belajar tahfiz di Sibolangit. Alhamdulillah 3 yang hafal 30 juz. Alhamdulillah. Saya kecepatan, menurut saya kecepatan pahalanya itu aja. Amin, Ya, Pak. amin, Kalau amin. kita Amin, amin. menciptakan Amin juga ya. penghafalan Al-Quran, ya kan? Amin juga ya, Pak. Amin, Amin. amin. 01. 01. Ya, Bang Mariono, mohon maaf, mohon izin Bang Mariono. Ini penasihat saya, ya sehari-hari ada apa-apa saya minta pendapat, minta penasihat dari Bang Mariono. Beliau ini senior saya. Ya, kalau Bang Rahmat kawan ya, di atas saya juga, dari kecil sama kami dulu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya segala kekurangan saya, dan kalau hari ini ada yang Arif kok nggak bisa ngasih apa-apa, ya hari ini saya nggak bisa ngasih apa-apa. Mudah-mudahan saya ingin menjalankan apa saya nanti di sana untuk masyarakat. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan setelah saya duduk dan di sana ada yang lain-lain lagi, kita kompak, kita jadikan 2 orang untuk mengirim, udah bisa. Sukamaju 1 orang, 3 anggota dewan di sini, insya Allah kalau kompak bisa. Di sini Insya Allah. memperjuangkan hak kita di sini. Kalau nggak ada, ya kita cerita di warung, kopi aja lah. Ya kan? Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.